Dentis kepanjangan dari Dokter Engineer Artis. Jurusannya Gimana? Waalaikumsalam. kebalik. Beneran? Terlihat gungguk. Hai. Perkenalkan diri kalian secara singkat. Halo, nama aku Elsa Miratul Labiba. Halo, nama aku Rana Salsabila Satiwi, biasa dipanggil Rana. Kamu Nama saya Andi Muhtar. Kenalin, aku Ahmad. Dari Fakultas Kedokteran Gigi. Iya kan, fakultas kan? Oke, jadi di game kali ini kita akan kasih kalian beberapa pertanyaan yang sering muncul di pencarian teratas Google tentang kedokteran gigi. Oke. Kalian siap? Yeah! Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan di Google. Apakah lulusan SMK bisa masuk Fakultas Kedokteran Gigi? Kalau setahu saya sih nggak bisa ya, karena SMK lebih banyaknya ke teknik atau matematika ya. SMK ya? Kalau SMK kayaknya nggak bisa deh. Menurut saya bisa ya, soalnya waktu itu sempat pernah tanya ke teman aku, ada yang lulusan SMK tuh masuk masuk kedokteran gigi tapi universitasnya swasta. Dah. Lulusan SMK ya? Oh iya. Setahu aku nggak bisa sih. Soalnya nanti pindah jurusannya. Gimana? Pertanyaan kedua, apakah kedokteran gigi itu mahal? Mahal itu relatif. Tapi untuk saya sendiri mahal. Bukan begitu? Kalau mahal sih relatif juga. Kedokteran gigi mahal nggak ya? Kalau mahal enggaknya itu relatif ya. Tapi kalau di masyarakat namanya kedokteran itu kan pasti biaya, iya bener banget, image-nya itu pasti ya emang ya. Menurutku ya juga mahal, lumayan ya kalau dibandingin dari fakultas lain. Oh my gosh, ini agak sensitif. Ini agak sensitif. Tapi jawabannya, jadi gini. Untuk masalah biaya di FKG itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah UKT-nya. Jadi UKT itu uang kuliah tunggal yang mana itu biasa dibayar di awal semester. Dan biasanya tiap universitas itu bayarnya itu, aku grogi banget. Biasanya itu tiap universitas itu memberikan biaya UKT-nya itu sesuai dengan kondisi ekonomi dari kalian sendiri. Dan untuk yang kedua itu adalah biaya alat dan bahan, yang mana ini biasanya Fakultas Kedokteran Gigi itu wajib punya sih, soalnya kan ini juga buat persiapan kita koas nanti dan juga pada saat kita jadi dokter gigi. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa pinjam kakak tingkat atau adik tingkat atau orang lain yang punya alatnya. Tuh. Next question, apakah gigi ompong dan gigi berlubang bisa masuk kedokteran gigi? Jawabannya yes, karena aku giginya ompong. Pastinya bisa masuk kedokteran gigi. Nggak ada syaratnya tuh di SBMPTN. Bisa dijawab melalui saya ya. Gigi saya ompong di sebelah geraham kiri bawah. Satunya lubang. Dan saya sekarang menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi semester 7. Jadi ininya boleh. Next question, kenapa kedokteran gigi itu terpisah dengan kedokteran umum? Karena menurut saya dokter gigi itu regunya hanya gigi, muka, kepala dan leher ya. Jadi jika seluruh tubuh nanti juga terlalu banyak gitu. Kedokteran gigi ini kelihatannya simple ya, gigi gitu ya. Tapi padahal masih banyak cabang-cabangnya tuh. Itu karena kayaknya fokusnya kita udah terlalu banyak gitu ya. Soalnya kayak kita kayak gini aja 8 klinik kalau nggak salah. Apa tuh? Bidang-bidangnya itu juga banyak sih. Bidang apa tuh? Masuk aja. Pertanyaan selanjutnya, apakah anak IPS
Ini nggak sih Bu? Bisa deh kayaknya kalau lewat SBM. Setahu aku sih untuk saat ini enggak ya. Tapi kayaknya dulu tuh pernah sih ada berita bahwa anak IPS tuh masih bisa masuk kedokteran gigi, tapi untuk saat ini sepertinya tidak. Anak IPS, setahu aku itu bisa, cuman kayak sekarang itu kayaknya nggak bisa. Nggak bisa, karena IPS juga materinya tentang sosial, tentang budaya gitu. Cuma untuk kimia dan biologinya nggak ada sih gitu. Apakah kedokteran gigi itu susah? Kalau menurut saya susah sih, karena dulu saya inginnya di teknik. Susah itu termasuk seperti mahal tadi, yaitu relatif. Kalau menurut aku ada susahnya, ada gampangnya. Mayan. Apakah masuk kedokteran gigi, giginya itu harus rapi? Jujur Li, aku juga mikir gitu dulu. Tapi my untung tidak rapi. Nggak harus, tapi kalau dari aku, prinsipnya kan aku sebagai dokter sebagai panutan gitu. Jadi aku pengen merapikan gigiku gitu. Sebisa mungkin nanti dibenahi agar dirapiin ya. Biar ketemu pasien tuh nggak canggung, biar ada motivasi buat pasiennya juga biar rapi gitu. Pada saat saya maba, gigi saya tidak rapi, gigi saya maju. Oleh karena itu saya menggunakan behel sekarang karena saya sudah mengerti. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah kedokteran gigi itu mempelajari matematika? Kayaknya itu deh, nggak sampai ke aljabar gitu, tapi iya. Kayak orto gitu, ngitung lengkung rahang gitu. Untuk mata kuliah matematika nggak ada ya, jelas-jelas nggak ada di Fakultas Kedokteran Gigi. Tapi ada beberapa materi yang kayak masukin rumus gitu sih. Tapi nggak sampai bener-bener kayak bener-bener matika banget gitu loh. Enggak, cuman tinggal masukin rumus, sudah gitu aja. Kalau matematika nggak ada, cuma kemarin ada beberapa penghitungan, cuma penghitungan dasar aja sih, nggak sampai yang ada kalkulus, ada trigonometri gitu. Tenang kok. Tapi di kedokteran gigi ada kalkulus juga loh. Beda, kalkulusnya beda. Kalau kalkulus di dokter gigi beda Pak. beda. Mau tahu kalkulus di dokter gigi? Nantikan saja. Kalau mempelajari matematika itu enggak, tapi kayaknya basic matematikanya itu harus punya deh. Soalnya kan juga pasti dipakai ya, ilmu basic matematikanya itu pasti dipakai. Hitung-hitungan dasar lah. Next question. Ya. Fakultas kedokteran gigi ada di mana aja sih? Banyak, terutama yang 7 terbaik ada di Jawa. Banyak deh, puluhan. 30 deh kayaknya. Banyak, setauku ada sekitar 27 lebih fakultas kedokteran gigi di Indonesia, dan di Jawa Timur sendiri itu banyak. Itu kalau kalian penasaran ada di mana aja, apakah di kota kalian itu ada, kalian bisa cek Instagramnya. Ini boleh nggak? Cek Instagramnya dance.talk. Mungkin bisa dijabarin ya nanti. The last question, pertanyaan yang sering ditanyain juga yaitu kenapa memilih kedokteran gigi? Dulu nggak tahu sih, pingin aja di kedokteran gigi. Diajak teman juga sih. Oke. Aku mikirnya kalau kedokteran gigi itu lebih ada estetiknya. Jadi kayak seenggaknya itu dibutuhkan skill estetik gitulah. Tapi kenyataannya juga ada kulinya, Bu. Karena itu sih yang pertama pilihan orang tua sih. Tapi yang kedua ya udah diniati aja, nanti kalau aku nggak jadi dokter gigi terus jadi apa gitu. Oh, sebentar. Jadi dokter gigi itu bahasa Inggrisnya apa? Dentist. Di sini karena dentist kepanjangan dari Doctor Engineer Artist. That's why aku memilih FKG. Karena yang jadi artis. Oh my god. Jadi dari pertanyaan tadi yang ditanyain oleh Google, itu ternyata ada fun fact menarik. Apa tuh? Jadi, dokter gigi dan dokter umum itu terpisah sejak dalam pendidikannya. Ya, sejak dalam kandungan juga terpisah. Keduanya dianggap memiliki disiplin ilmunya masing-masing. Oke, lanjut. Oh
jalur SNMPTN dan juga jalur UTBK SBMPTN berdasarkan website resmi dari LKMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Program studi kedokteran dan kedokteran gigi itu hanya dapat dipilih oleh siswa lulusan SMA atau SMA jurusan IPA saja. Sumpah, berarti nggak bisa dong. Oke. Kriteria fisik dalam mendaftar FKG yaitu tidak buta warna. Nah, untuk kualifikasi fisik lain seperti gigi berlubang, gigi tidak rapi itu tidak masuk dalam persyaratan pendaftaran masuk ke FKG kan. Oke. Ya emang sih itu kayak pertanyaannya juga kalau menurutku aneh gitu sih. Nah, untuk fun fact terakhir, matkul matematika itu di kedokteran gigi itu tidak ada. Tapi ada beberapa disiplin ilmu kedokteran gigi yang memang memerlukan penghitungan, misalkan pada tentang farmakologi, tentang penghitungan dosis, penghitungan ekstrak dan lain sebagainya. Dan juga kemudian dalam bidang-bidang kedokteran gigi yang khusus atau spesifik, misalkan dalam orto itu kan ada penghitungan ruang, dan juga di IKTM itu juga ada hitung-hitungan. Jadi secara tidak langsung FKG itu tidak lepas dari hitung-menghitung, tapi tidak spesifik ke mata kuliah matematika. Betul, jadi tidak usah ragu dan tidak usah takut karena ada matematika. Jadi jangan takut masuk di kedokteran gigi. Soal biaya jangan takut juga, banyak beasiswa juga. Untuk materinya bisalah belajar dulu. Pentingnya jangan takut, coba dulu. FKG itu menyenangkan, banyak ceweknya. Hai guys. Jadi kira-kira apa ya menurut kalian yang akan kita lakukan selanjutnya di konten berikutnya? Apakah mukbang ataukah makan sama aja? Mukbang atau nyanyi-nyanyi atau bahas tentang seputar kedokteran gigi lagi? Oke, jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Langsung aja klik tombol merah. Dan buat kalian yang pengen tahu tentang kedokteran gigi, coba langsung komen aja kalian pengen tahu apa.